Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para kasepuhan, wabil khusus kepada guru kita bersama di wasilah kumpulan kita pada malam hari ini, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ahyani selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Anwar serta ayahanda dan ibunda beliau dengan seluruh keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa hadir bersama kita
tokoh masyarakat Muhammad Syamsuddin, begitu juga Bapak Lurah Heru Purnomo, Ketua RT 17, RT 23, itu Bapak Marzuk dan Bapak Eli, Ibu Eli. Hah? Oh Bapak, soalnya nggak ditulis Bapak Ibunya di sini. Bapak Marzuk, Bapak Eli, begitu juga Bapak Halibi dan seluruh para tokoh yang mohon maaf tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Begitu juga dari kepengurusan Front Persaudaraan Islam, baik yang dari DPD-nya, begitu juga dari DPW serta DPC, baik kawan-kawan dari Batik Relawan seluruhnya yang ikut hadir. Kita doakan mudah-mudahan tokoh-tokoh kita, para alim ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada seluruh yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari ini. Begitu juga seluruh donatur yang ikut mensumbangsihkan hartanya. Begitu juga dari tim hadrah seluruh yang ikut sumbangsih, mudah-mudahan segala jerih payahnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan salam istimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang mudah-mudahan yang hadir dalam perayaan Maulid di malam hari ini, mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat dikabulkan, dientengkan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salehat, sudah punya keturunan anak-anaknya jadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah memasuki malam keempat Rabiul Awal. Yang sama kita ketahui bulan Rabiul Awal itu bulan di mana lahirnya manusia mulia, bulan di mana lahirnya makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang merupakan tempat lahirnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa sosok manusia ini bukan manusia biasa. Manusia ini merupakan makhluk yang Allah cinta, sehingga Allah telah mengingatkan kepada kita untuk kita patut bersyukur dan patut merenungi atas anugerah besar Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan sosok mulia ini kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh telah Allah berikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah telah mengutus utusannya, Allah telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sosok Nabi yang begitu mulia ini, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum, yang mana telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia yang bisa selamat dari dunia hingga akhirat. Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, yang barang siapa ikut ajarannya,
mengikuti aturan syariatnya akan menyucikan jiwanya, menyucikan hidupnya, menyelamatkan hidupnya dari dunia hingga akhirat. Wa yu'allimul kitabul hikmah, mengajarkan ayat suci Al-Quran, mengajarkan sunnah dan hikmahnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelum datangnya Nabi, mereka dalam kesesatan yang nyata, sehingga menjadi satu keniscayaan dan satu keharusan bagi setiap orang-orang beriman untuk bersyukur mendapatkan anugerah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, saya mau tanya, kalau kita dapat anugerah harta, kira-kira hati kita senang tidak? Jawab dikit banget nih. Yang hadir 1 juta orang nih, yang jawab 5 orang. Coba saya mau tanya, udah makan belum? Belum makan, lu kenceng jawabnya lu. Jawab yang gampang. Saya mau tanya, kalau dapat harta hati kita senang tidak? Kalau dapat 1 miliar bahagia tidak? Kalau kita dapat jabatan yang tinggi senang tidak? Senang tidak? Senang tidak? Saking senangnya kalau lagi mau bulan kampanye pemilu yang menebar uang, nebar popularitas, nebar kampanye, banyak tidak? Banyak tidak? Karena dia merasa kenikmatan, saudara. Nah sekarang kalau anugerah harta bisa bikin senang, anugerah tahta bisa bikin senang. Saya mau tanya, anugerah mendapatkan ajaran Nabi dengan harta, mana yang lebih besar anugerahnya? Anugerah Nabi atau harta? Nabi atau harta? Allah udah kasih tahu, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah udah kasih anugerah kepada kalian hai orang-orang yang beriman. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad kepada kau punya umat, qul bi fadlillah, kalau ketika dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, dengan karunia dan rahmat Allah tersebut, fabidzalika falyafrahu, maka bersukacitalah, berbahagialah. Allah yang perintahkan kita kalau dapat anugerah, kalau dapat rahmat Allah, bahagia, bersukacita, saudara. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Aturan syariat mengingatkan kepada kita ketika kita dapat anugerah Allah, ketika kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kita untuk bersukacita, untuk berbahagia. Kalau kita mau tanya anugerah mana yang lebih besar daripada Rasulullah, kemegahan rahmat mana yang melebihi daripada diutusnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah di Banten, di Indonesia, di mana-mana tempat, kalau sudah masuk Rabiul Awal, di mana-mana tempat mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengekspresikan rasa bahagia, untuk mengekspresikan rasa sukacita, karena ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan ini menjadi poin, bahwa poin kebahagiaan itu harus diikat dengan aturan syariat. Kebahagiaan itu motifnya harus diikat dengan iman dan taat. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, man huwa ashabus sa'adatul kamil. Siapa sih orang yang memiliki kebahagiaan yang sempurna? Man huwa ashabus sururud daim. Siapa sih pemilik bahagia yang akan terus menerus kontinu, saudara? Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Mengatakan, man ja'alu farahahum wa bahjatahum wa sururahum fi imanihim bihim. Siapa-siapa yang mereka menjadikan kebahagiaan mereka, sukacita mereka ada dalam iman, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara, dalam kitab Sabilul Huda Rasyad, salah satu ulama mendapatkan gejolak hati, di mana di zamannya terdapat gejolak, ada yang membolehkan perayaan Maulid, ada yang enggak membolehkan. Ada yang menyetujui boleh perayaan Maulid, ada yang nolak.
Saya mau tanya, zaman sekarang ada nggak yang begitu? Ada tidak? Ada tidak? Ada, sudah. Masih ada orang yang mengatakan bahwasanya ngapain perayaan Maulid, ini nggak ada ajarannya, ini bid'ah, dolalah, sesat, menyesatkan. Saudara, dalam riwayat tersebut sang ulama bertanya, dia bermimpi ketemu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu dia ceritakan, dalam mimpi itu dia laporkan kepada Nabi, dia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada yang mengatakan gini, ada yang mengatakan begitu. Apa jawab Nabi, saudara? Nabi mengatakan, man fariha bina farihna bih. Nabi mengatakan, barang siapa yang senang, yang bersuka cita, yang bahagia dengan kami, dengan hari kelahiran kami, farihna bih, niscaya kata Nabi, kami juga bahagiakan dia. Artinya apa? Saya mau ingatkan, ini kita udah masuk bulan Rabiul Awal, di mana-mana tempat perayaan Maulid macam-macam, saudara. Jadikan hadirnya kita dalam perayaan Maulid sebagai wujud sukacita kita, sebagai kesenangan kita, kebahagiaan kita atas hari lahirnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau itu yang ada dalam diri kita, saudara, hadirnya kita ke tempat ini jadi berkah. Bukan hanya sekedar menggugurkan seremonial di kita punya wilayah. Oh, kampung ini pengen baca maulid oh, kampung sini biar ngadain maulid biar maulidan aja. Kalau hanya sekedar seremonial, saudara, maka yang kita dapat cuma sekedar menggugurkan kewajiban wilayah kita. Tetapi sebagaimana ulama mengatakan, al-madad ala gadril mashhad, anugerah yang Allah beri tergantung sudut pandang kita. Kita mandang acara ini acara seperti apa? Kalau kita memandang ini acara, kita mengekspresikan rasa sukacita kita, bahagia kita kepada Nabi, maka ini bagian minal qurbat. Makanya di dalam Hasyiah Ibnul Abidin Durrul Mukhtar, Ibnul Abidin mengatakan bahwasanya ghustu syakhs, seseorang datang untuk mendengarkan kisah Nabi, kisah mukjizat Nabi, itu min a'zamil qurbat, termasuk daripada mendekatkan diri yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kita hadir kemari tadi baca tahlil, kita dengar sejarah Nabi. Saya mau tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Berarti saya mau tanya, perayaan Maulid berkah tidak? Berkah tidak? Alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Ini kebahagiaan yang punya nilai ibadah, kebahagiaan yang punya nilai ta'ah, kebahagiaan yang punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Inilah kebahagiaan yang sepatutnya ditanamkan di dalam anak-anak kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di negara kita. Karena kebahagiaan yang didasarkan dengan iman dan ketaatan akan melahirkan sisi pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa, saudara, saya perlu tekankan ini? Karena saat ini kita mulai mendistorsi makna bahagia. Orang mulai rancu makna bahagia, saudara. Banyak orang yang mencari kebahagiaan tanpa lagi memandang ini ada pahalanya apa enggak, ini kira-kira boleh atau tidak, ini halal atau haram, ini taat atau maksiat. Saat ini enggak pandang lagi mana taat mana maksiat, hanya fokus untuk membahagiakan dirinya, saudara. Betul? Saya mau tanya, orang yang nyari bahagia tanpa melihat taat atau maksiat ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, saudara. Oh, sekarang orang nggak peduli mau ini boleh atau nggak boleh, halal apa haram, yang penting senang, yang penting bahagia. Saya mau tanya, kalau seperti ini kacau tidak? Kacau tidak? Kacau, saudara. Makanya kemarin PPATK, salah satu lembaga yang mengawasi perputaran keuangan di kita punya negeri, membuat satu laporan yang mengerikan di kita punya negeri, saudara. Saat ini satu fenomena yang mengerikan di Indonesia, sedang terjadi darurat judi online. Saya mau tanya, yang main judi online banyak tidak?
Aya apa loba? Aya apa loba? Saudara, di dalam data yang dirilis oleh PPATK di kuartal pertama menyatakan bahwasanya perputaran uang di judi online di kita punya negeri sampai menyentuh angka ratusan triliun rupiah. Dari data tersebut 80% yang ikut main judi online itu kawasan daripada orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah. Bahkan yang menyedihkannya, dari data 80% tersebut itu berisi yang pertama emak-emak. Bu, orang sini ada nggak yang main judi online? Ada gak? Mudah-mudahan orang sini nggak ada. Amin. Amin ya Rabbal. Data pertama yang paling banyak ibu-ibu sudah. Yang kedua pelajar mau yang SD, SMP, SMA, SMK, kuliah. Yang ketiga pegawai dengan gaji UMR ke bawah saudara. Dari data ini kita pedih, kita sedih bahwa ternyata judi ini pertama kali diproklamirkan itu menjadi hiburannya orang-orang kaya. Judi saudara, mau online mau offline hukumnya haram. Judi mau pakai kartu mau pakai game hukumnya haram. Apapun modelnya, kalau dia bernilai unsur-unsur judi, maka dia hukumnya haram. Dan saat ini saudara, yang menyedihkannya, judi online ini dibiarkan, bahkan dianggap menjadi satu hal yang seperti dibiarkan oleh pihak pejabat kita saudara. Ya, saat ini ada satgas-satgas satuan tugas yang digunakan untuk memberantas judi online, akan tetapi hanya fokus ke hilir, lupa yang hulu saudara. Bandar-bandar judi online yang besar-besar itu dibiarkan, tidak ada penanganannya saudara. Tapi justru yang di hilir, mereka yang menjadi agen-agennya, ada yang ditangkap, ada yang dibiarkan saudara. Situs-situs judi-judinya saudara, ada yang ditutup, ada yang enggak. Saya mau tanya, kalau pemberantasan judi online tidak serius, saya mau tanya masyarakatnya orang Banten, kira-kira kalau melihat pemberantasan judi online tidak serius, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ya sudah. Kalau dulu judinya masih offline, orang mau main judi mesti ke warung dulu saudara, mesti bawa duit, dia ngumpul, dia ambil gaple, atau dia ke pasar malam, dia main judi, baru bisa main judi saudara. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, dia buka handphone, bangun tidur, matanya masih belekan, mulutnya masih bau jigong, sudah bisa main judi. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, judi online bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya sudah. Oh, ini merusak, betul-betul merusak. Bahkan saya baca berita saudara, seorang istri polwan ngebunuh suaminya gara-gara suaminya nggak kasih duit gaji karena gajinya dipakai main judi online. Bahkan nggak sampai di situ saudara, seorang suami ngebunuh istrinya gara-gara istrinya belain anaknya main judi, karena anaknya udah kelilit judi online, pakai pinjaman online menyentuh angka ratusan juta, gara-gara istrinya belain anaknya. Akhirnya suaminya naik pitam, bunuh istrinya, sampai dipotong-potong dagingnya dijual buat bayar utang saudara. Saya mau tanya, kalau dengar begini, judi online bahaya tidak? Kacau tidak? Nah, saya mau tanya, judi online biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Makanya saudara, kita minta negara ini serius, negara hadir dok. Ini bukan negara hadir, pejabatnya malah ngomong saudara, judi online itu nilainya besar,
Bagaimana? Dan korbannya ini kan seram-seram. Sampai ada pembunuhan, istri bunuh suami, suami bunuh istri. Kenapa kalau begitu korban-korban judi online diberikan bantuan sosial? Saya mau tanya, korban judi online dikasih bantuan sosial, ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya mau tanya, rakyat yang miskin bukan karena judi online banyak tidak? Banyak tidak? Banyak, saudara. Ini kok bisa pejabat punya otak macam ini, saudara? Bisa ada pejabat bicara macam ini, saudara? Gak pantas. Oh, ternyata kita lihat telisik lagi dari data PPATK, kok bisa pejabat ngomong gini? Pantas, saudara. Ternyata dari 20% data tadi, 80% itu orang yang penghasilan menengah ke bawah. Ternyata 20% itu hampir 6.000 terdata anggota parlemen dari tingkat DPR sampai DPRD termasuk pelanggan judi online. Bahkan isi top up saldonya, saudara, itu kisaran dari 250 juta sampai 25 miliar. Yang main judi anggota DPR, DPRD, parlemen di seluruh Indonesia. Na'udzubillah min. Pantesan anggota DPR yang nyalonin untuk ngusulin biar yang korban judi online gak kasih bansos. Tujuannya apa, saudara? Ini lagi cek ombak. Coba lihat tuh, kasih bansos. Masyarakat marah gak? Ulamanya marah gak? Tokohnya marah tidak? Oh, kalau ini diizinin, ini adalah langkah tujuan untuk legalkan judi online agar judi online disahkan di Indonesia. Na'udzubillah min. Jadi saya mau tanya, ini langkah pejabat seperti ini bahaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Ini yang kita khawatirkan, saudara. Ini yang bahaya, ini yang betul jadi perhatian kita. Ini problem bukan kecil. Ini problem judi online itu baru kuartal 1. Arti kuartal 1 baru dari bulan Januari sampai April, saudara. Artinya ini belum tahu nih sampai sekarang di bulan ini, saudara, bagaimana peningkatan daripada transaksi di judi online. Artinya apa? Saya mau ingetin Pak Bu ya, semua yang hadir di sini, periksa anak-anak kita, periksa putra kita, pastikan kalau mereka tidak terjerembab dalam judi online, insya Allah. Makanya dalam momentum maulid seperti ini kita ingin ingatkan, saudara, bahwasanya memang Nabi SAW sudah ingatkan jauh-jauh hari bahwasanya akan datang satu masa di mana masa tersebut fitnah begitu mengerikan. Makanya Nabi SAW berikan solusi buat kita, bagaimana cara kita terhindar dari fitnah tersebut, saudara. Nabi mengatakan, badiru bil amal, segerakanlah kalian beramal soleh. Selama kalian bisa sholat, buru-buru sholat. Selama kalian bisa puasa, jangan tinggalkan puasa, saudara. Selama kalian bisa ngaji kepada kiai di pondok pesantren, ngaji. Selama anda bisa sekolahkan putra putri anda di pondok pesantren, sekolahkan. Jalankan semua amal ibadah yang bisa kalian kerjakan, jangan ditinggalkan, jangan diremehkan. Kenapa? Nabi mengatakan badirul bil a'mali fitanan, karena nanti akan datang fitnah-fitnah yang mana Nabi menggambarkan fitnah tersebut kaqita'il lailil mudlim. Yang fitnah-fitnah tersebut kalau sudah datang, fitnah tersebut bak malam yang begitu gelap gulita, yang tidak lagi kita mampu untuk bisa memilah mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Fitnah yang begitu mengerikan, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, Nabi SAW mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Akan datang masa seseorang paginya mukmin, paginya beriman, petangnya sudah masuk ke dalam agama kafir, saudara. Dia tinggalkan syariat. Wa yumsi mu'minan yusbihu kafira. Petangnya mukmin, paginya sudah kafir. Wa yabi'u ad-din bi'aradid dunya atau kama qala Nabi. Dan dia jual urusan agama dengan urusan dunia.
Apa yang Nabi ingin ingatkan, saudara? Bagaimana seorang paginya mukmin, malam petangnya bisa kafir, petangnya mukmin, malam bisa menjadi kafir. Apa sebabnya, saudara? Dan apa indikasi yang ingin Nabi sampaikan? Nabi ingin ingatkan kepada kita bahwa 1 kali 24 jam iman orang-orang beriman di masa fitnah-fitnah itu datang, godaannya 2 kali setiap hari, 1 kali 24 jam, saudara. Artinya apa? Kita di dalam godaan dalam segala aspek, mau dalam urusan akidahnya, dalam urusan syariatnya, dalam akhlaknya. Saat ini terbukti, saudara. Bagaimana dengan kemajuan teknologi saat ini? Yang tadi kita sebutkan, orang mau main judi dulu mesti keluar, mesti effort dulu, mesti jalan dulu. Tapi enggak, sekarang orang dalam kamar bisa main judi, saudara. Dulu orang mau berzina sulit, sekarang orang mau berzina gampang, saudara. Segala macam maksiat demi kemaksiatan yang dulu butuh upaya dan daya, saat ini dengan segala kemajuan teknologi menjadi sangat mudah dan murah. Dan ini yang sudah Nabi ingatkan, saudara. Badiru bil a'mal. Makanya jangan tunda-tunda amal, jangan remehkan amal soleh. Apa yang bisa kita kerjakan, saudara. Sholat jangan ditinggalkan, puasa jangan ditinggalkan, bisa kerjakan yang wajib, tambahkan yang sunnah, saudara. Jangan tinggalkan amal. Makanya, saudara, bagaimana dulu para sahabat Nabi itu punya mahabbah luar biasa. Makanya ini kita senang, kita bahagia. Para pendulu-pendulu kita, kiai kita, habaib kita, setiap masuk bulan Rabiul Awal, muridnya diajak, tetangganya dikumpulin buat dengerin kisah Nabi, buat dengerin kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya, saudara? Tidak lain tidak bukan agar rasa mahabbah kepada Nabi ini bisa tertransformasi dari generasi ke generasi. Bagaimana dulu para sahabat, mereka punya mahabbah as-sadiqah, kecintaan yang luar biasa kepada Nabi. Bagaimana dulu seorang sahabat bernama Thauban, ketika keluar dari Masjid Nabawi, mukanya terlihat pucat, saudara. Nabi bertanya, "Ma bika ya Thauban?" Apa gerangan sebabmu, ya Thauban? Mukamu putih, mukamu kuning, mukamu pucat. Apakah kau sakit? Kata Nabi. Apa Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah kebiasaanku. Setiap selesai sholat kita misah. Nabi pulang ke rumah, saya pulang ke rumah. Setiap saya berpisah dengan Nabi, saya khawatir saya nggak bisa ketemu Nabi lagi. Saya khawatir saya nggak bisa lihat wajah Nabi lagi. Itu membuatku khawatir, itu membuatku takut, sehingga wajahku menjadi menguning, saudara." Luar biasa. Sampai di situ ini bukan cuma sahabat yang laki, sahabat yang perempuan, saudara. Diriwayatkan ketika perang Uhud, ketika mendapatkan informasi bahwa banyak sahabat yang gugur dalam pertempuran di perang Uhud, mendengar Sayyidina Hamzah gugur, beberapa sahabat-sahabat besar gugur, saudara. Perempuan-perempuan Madinah berlari menuju Al-Uhud untuk menanyakan. Sebagian para tentara yang kembali ke kem-kem, saudara, menginformasikan perempuan-perempuan yang datang, dia informasikan, "Kau punya suami telah wafat." Dia katakan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Tapi pertanyaan yang dia tanyakan bukan menanyakan keadaan suaminya. Kaifa kana Rasulullah? Bagaimana keadaan Nabi? Dikasih tahu anakmu wafat, anakmu syahid. Dia katakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Nabi? Mereka seorang perempuan nggak mikirin suaminya, dia nggak mikirin daripada anak lakinya, nggak mikirin saudara laki-lakinya, saudara. Tapi yang dia pikirkan bagaimana keadaan Rasulullah. Bagaimana pada saat itu sahabat punya ta'alluq yang luar biasa, saudara. Sampai akhirnya datang informasi bahwa Nabi masih hidup, saudara. Kemudian mereka mengatakan, "Nggak, saya mau lihat Nabinya benar-benar hidup atau tidak. Saya ingin lihat keadaan Nabi sehat walafiat atau tidak." Ketika para wanita-wanita ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, "Musibah ba'daka jalal ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kau kama kala sahabiyah. Dikatakan semua musibah yang datang
setelah ketiadamu ya Rasulullah, itu menjadi musibah yang terbesar. Ya, ditinggal suami merupakan satu musibah besar. Ditinggal saudara laki-lakinya musibah besar. Ditinggal anak-anak lakinya musibah besar. Tapi kehilangan Rasulullah dalam kehidupan kita jauh lebih besar daripada orang-orang yang kita cintai hilang, saudara. Bagaimana rasa mahabbah yang ada pada para sahabat itu bisa tertransformasi ke dalam kehidupan kita, saudara. Tanyakan kepada diri kita, apakah masuknya bulan Rabiul Awal membuat kita bahagia? Dan kebahagiaan itu datang karena nabinya. Apakah datangnya bulan Rabiul Awal ini, datangnya bulan Rabiul Anwar ini membuat sukacita kita, rasa rindu kita berkecamuk dalam hati ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dulu para sahabat, seperti sahabat Thauban atau sahabat para sahabiyah yang begitu ta'alluq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah saudara yang menjadi dasar tarbiyah yang kita saat ini mendapatkan ujian yang luar biasa. Bagaimana dulu Nabi mengingatkan, allimu auladakum hubbu nabiyikum. Allimu auladakum, ajarkan anak-anak kalian cinta nabinya. Dan ini yang dilihat oleh musuh-musuh Islam. Ini yang dilihat oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah. Mereka ingin rusak kecintaan umat kepada nabinya. Makanya saudara, bagaimana proyek-proyek hegemoni internasional, mereka membuat segala hal-hal yang dapat memalingkan umat daripada kecintaan nabinya. Bagaimana saat ini film demi film, sinetron demi sinetron, perkembangan teknologi yang beredar, termasuk dengan YouTube-nya, Netflix-nya, semua kemajuan teknologi, mereka gelontorkan segala macam bentuk hal-hal macam itu semua, saudara. Tujuannya apa? Untuk mengalihkan umat kepada junjungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saat ini coba tanyakan putra-putri kita, berapa banyak nama putra Nabi yang mereka hafal? Coba tanyakan nama putri-putri Rasulullah, saudara. Coba tanyakan sejarah Nabi kepada putra-putri kita. Coba tanyakan nama-nama para sahabat kepada putra kita. Seberapa pengetahuan putra-putri kita kepada Rasulullah? Seberapa kenal mereka terhadap Rasulullah? Coba bandingin dengan nama-nama YouTuber, saudara. Coba bandingin dengan nama-nama artis atau pemain bola, saudara. Artinya apa? Ini ujian bagi kita, bahwa propaganda musuh-musuh Allah berhasil. Mereka gelontorkan uang yang begitu besar, mereka berikan uang yang luar biasa kepada para artis-artis, kepada para YouTuber. Tujuannya apa? Agar dunia entertainment begitu luas, begitu besar, begitu menarik hati kepada anak cucu keturunan kita, saudara. Artinya apa? Jadikan momentum maulid ini untuk kita review kembali, perbaiki kembali, saudara, bagaimana tarbiyah, kewajiban kita menanamkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya teringat saat saya kuliah di Jami' Al-Azhar Syarif, saya punya kawan dari Nigeria, saudara. Saya punya kawan orang Nigeria luar biasa. Dia punya mahabbah, dia hafal Burdatul Madih, dia hafal Hamziyah 400 bait, saudara. Dia hafal Maqamat Al-Hariri, dia hafal Banat Su'ad, seluruh qasaid madhin nubuwah dia hafal. Saya bingung, saya tanya, bagaimana sih metode pendidikan di kau punya negeri? Dia punya muhib, kecintaan kepada keluarga Nabi luar biasa, kecintaan kepada sahabat Nabi luar biasa. Dia katakan, kami Burdah nggak duduk ngapal, nggak, sudah. Kami Hamziyah, bukan saya ngapal, bukan, tapi saya dengar ini dari mulut ibu saya. Saya hafal Hamziyah itu karena nina boboknya saya punya ibu. Saya nanya lagi, kok bisa ibu-ibunya bisa hafal Burdah, hafal Hamziyah, hafal Banat Su'ad? Apa jawabnya, saudara? Dulu ibu-ibu kami kalau lagi nganterin kami ke sekolah, mereka nggak pulang ke rumah, tapi mereka masuk ke kutab-kutab, disiapkan kelas-kelas di mana ibu-ibu mereka diperdengarkan gasaid-gasaid nabawiyah, sehingga saat mereka meninang anaknya
atau saat memandikan putra putrinya, atau sedang memasak di rumah dan seterusnya, yang dibaca adalah pujian-pujian kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka melahirkan generasi-generasi yang luar biasa kecintaan dan ta'alluqnya kepada junjungan kita Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saudara, ini kenapa sih para kiai, para ajengan, para habaib setiap masuk bulan Ramadan, masuk bulan Rabiul Awal, masuk segala bentuk munasabat, pasti yang dibaca ini maulid saudara. Lagi tasyakuran rumah, baca maulid. Lagi nikahan, baca maulid. Lagi berbagai macam munasabat khitanan, baca maulid. Apalagi kalau udah masuk Rabiul Awal, baca maulid. Apa tujuannya saudara? Kenapa itu semua dilakukan? Tidak lain tidak bukan untuk menanamkan, untuk menancapkan mahabbah, kecintaan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan anggap remeh soal mahabbah saudara. Jangan anggap remeh soal mahabbah saudara. Dan inilah yang kita lihat bagaimana Al-Habib Abu Bakar Al-Adin mengatakan alham fi qulubina, segala kegundahan dalam hati kita itu adalah saham yang kita tanamkan ketika kita mugassir haqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan segala upaya, yang mana upaya tersebut kita melakukan hal yang muqassir, yang kurang fi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba saudara, dalam momentum maulid seperti ini, bagaimana kita mendedikasikan. Kenapa sih kita diundang maulid seperti ini saudara? Agar dibacakan sejarah Nabi. Oh, kalau kita dibacakan sejarah Nabi, maka otomatis nama Nabi disebut. Kalau nama Nabi disebut, kita diajak, diminta untuk baca sholawat. Setiap nama Nabi disebut, kita sholawat. Nama Nabi disebut, kita sholawat saudara. Untuk apa? Agar lidah dapat taufik hidayah, lidah enteng buat baca sholawat. Artinya apa? Pulang dari tempat ini, bagaimana rutinkan lidah ini untuk basah membaca sholawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua yang hadir di sini siap baca sholawat, siap perbanyak sholawat. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Makanya saudara, badiru bil a'mal. Dengan kita menyelenggarakan segala amal, maka ini yang akan melindungi kita dari segala fitnah. Kenapa saudara Nabi mengingatkan hal tersebut? Karena akan datang satu masa di mana sayati 'alan nas, akan datang satu masa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanawatul khadda'at, tahun-tahun yang berisi segala tipuan demi tipuan. Kenapa itu bisa terjadi? Nabi mengatakan yusaddaqu fihal kadzib. Pada tahun-tahun itu akan datang satu masa para pendusta dipercaya. Para pendusta dibenarkan ucapan-ucapan mereka. Wa yukadzabu fiha shadiq. Justru orang-orang yang jujur didustai, tidak dipercaya saudara. Wa yu'taman fiha al-kha'in. Dan orang-orang yang berkhianat terhadap segala amanat diberi amanat saudara. Wa yukhawwan fiha al-amin. Bahkan akan datang satu masa bahwa orang-orang yang terpercaya justru dikhianati. Dan yang enggak kalah mengerikannya saudara, wa yantiqu fi harwaybidah, dan akan berbicara pada masa-masa tersebut arwaybidah. Sahabi bertanya saudara, "Wa arwaybidah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa sih arwaybidah? Apa jawab Nabi saudara? At-tafih yatakallam fi amril 'ammah. Orang bodoh, orang yang enggak mengerti, berbicara dalam urusan umat. Saya mau tanya, hadis Nabi yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu mengatakan akan datang satu masa-masa yang berisi daripada tipuan demi tipuan. Yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Saya mau tanya, di zaman sekarang sudah terjadi atau belum? Sudah atau belum?
Orang jujur didustai, sudah atau belum? Orang pendusta, pembohong diberikan amanah, ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? وَيَنْتِقُ فِيهَا رُوَيْبِضَةٌ, dan akan berbicara di masa-masa tersebut ar-ruwaibidah, orang bodoh berbicara dalam urusan umat, urusan umum, saudara. Makanya saat ini kita sedih, saat ini kita miris. Bagaimana apa yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu telah terjadi, saudara. Dan ini menegaskan bahwa kita fi ayamil fitan, kita ada di zaman-zaman fitnah. Makanya ketika terjadi fitnah nasab yang saat ini merebak, terkhusus yang terjadi di kita punya negeri, saudara, tentang meragukan keabsahan nasab daripada Ba'alawi, para habaib, sampai-sampai saat ini, saudara, yang bukan pakarnya bicara. Ada penyanyi dangdut ngomongin soal nasab. Saya mau tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Pakar ikan nila ngomongin tentang DNA. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Saudara, urusan nasab ini ada ilmunya, saudara. Ilmu nasab ini ilmu tersendiri. Gak sembarangan orang bisa bicara, saudara. Saat ini orang seenaknya ngomong, seenaknya bicara, bahkan sampai berkeyakinan dengan dasar yang tidak dibenarkan. Makanya tadi pagi, saudara, sejak tanggal jam 9 pagi sampai tadi terakhir saya sampai di sini, saudara, jam 9 sampai jam 10 malam, alhamdulillah telah terjadi dialog ilmiah yang diselenggarakan oleh Rabitatul Alawiyah untuk menjawab fitnah nasab yang ditontorkan oleh kelompok begal nasab yang mereka dibekingi oleh intelijen hitam untuk memecah belah umat, memecah persatuan antara kiai dengan habaib, memecah belah persatuan antara habaib dengan umat. Yang mana dialog ini bukan dialog yang pertama kali, saudara. Sebelumnya Banten jadi tuan rumah di Kesultanan Banten saat itu, saudara. Saat itu Buya Qurtubi, Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, dengan para tokoh-tokoh, ada Biswafi, ada Ustadz Idus Romli, dan seluruh para tokoh saat itu berdebat untuk mengundang yang memiliki pemikiran yang ingin membatalkan nasab Ba'alawi, yaitu Imad bin Sarman, Qila bin Sam'un, Qila bin Uthman. Dia mau batalin nasabnya Ba'alawi, nasabnya sendiri nggak jelas. Bapaknya Qila, Wakila, Wakila. Daripada ngurusin nasab Ba'alawi, mendingan ngurusin nasab sendiri. Betul? Betul? Diundang ke Kesultanan Banten, ditunggu, katanya saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Ditungguin, dia kabur. Makanya dijuluki Imad Al-Kaburi. Setelah debat di Kesultanan Banten selesai, dia nggak datang. Rabitatul Alawiyah membuka pintu selebar-lebarnya, mengundang secara resmi untuk berdialog, karena katanya ini penelitian, saudara Imad, bahwa penelitian ini ditujukan mengkritisi atau memverifikasi ulang keabsahan nasab Ba'alawi. Maka Rabitatul Alawiyah sebagai lembaga otoritatif, lembaga resmi yang memiliki pencatatan yang terus menerus dilakukan oleh para nasabah, ahli nasab, kemudian membuka pintunya untuk menguji penelitian yang dilakukan oleh saudara Imad bin Sarman, saudara. Tapi sayang, sungguh disayang, sampai tadi saya ikut live sampai jam 9 malam, tapi Imad dengan tim tidak datang. Maka kalau di Kesultanan nggak datang dijuluki Al-Kaburi, hari ini nggak datang lagi dijuluki Al-Kaburi Murakkab. 2 kali undangan resmi nggak datang, saudara. Mudah-mudahan hari ini, besok akan ada lagi siaran langsung yang besok akan mengundang beberapa influencer seperti Haji Roma Irama yang di berbagai podcastnya bicara tentang nasab. Begitu juga Guru Gembul, begitu juga yang biasa ngobrol sama semut, Makoli. Siapa namanya?
Gupron. Ini makoli. Nah, itu akan diundang juga. Cuman bingung tuh kalau depan sama Gupron ngobrol pakai bahasa semut, pakai bahasa langit. Makanya saudara, kita doain mudah-mudahan setelah dialog ini, mudah-mudahan fitnah nasab segera hilang. Mudah-mudahan apa upaya-upaya pemecah belahan umat segala sirna. Mudah-mudahan persatuan umat kembali semakin erat. Dan mudah-mudahan Allah hancurkan, Allah binasakan siapapun yang ingin mecah belah umat. Betul? Betul? Maka saya mau tanya semua hadir di sini, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Saya mau tanya, hubungan habaib dengan kiai harmonis tidak? Hubungan habaib dengan kiai bagus tidak? Bagus tidak? Tapi kalau ada yang ingin pecah belah hubungan kiai dengan habaib, kira-kira biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap jaga persatuan? Siap lawan perpecahan? Takbir. Jangan mau diadu. Ya, para habaib, para zuriyah Nabi, dia adalah pewaris. Tapi jangan lupa, para ulama, mereka adalah warasatul anbiya, mereka adalah pewaris Nabi. Zuriyah Nabi mulia, pewaris Nabi juga mulia. Sama-sama punya kemuliaan, yang mana kedua-duanya saling harmonis, saling belajar. Banyak para habaib yang ngaji dengan para kiai, begitu juga para kiai ngaji dengan para habaib. Ini sudah jalin sekian lama, sekian tahun saudara. Jangan sampai persatuan umat yang sudah kuat, yang sudah erat, dipecah belah, didomba. Sehingga tujuannya apa saudara? Dengan adanya fitnah nasab macam ini, kita lupa untuk urusin soal judi online. Gara-gara ada fitnah nasab, kita lupa dengan kasus korupsi. Dengan ada fitnah nasab, kita lupa dengan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Dengan adanya fitnah nasab, berbagai macam penyakit masyarakat luput di tengah-tengah umat. Semua bicara fokus dengan urusan fitnah nasab. Maka dengan dialog hari ini dan besok, mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi fitnah nasab. Semua umat bersatu padu, umat dengan ulamanya, untuk menyelesaikan segala problematika bangsa. Betul? Maka semua saya mau tanya yang hadir di sini, siap bersatu? Siap lawan kemungkaran? Siap lawan kemaksiatan? Takbir. Belum lagi urusan untuk ekonomi saudara. Saya mau tanya sekarang nih, mau nyari kerja di Indonesia kira-kira mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah atau susah? Orang sini susah. Lu bukan anak presiden sih lu. Coba lu anak presiden, jadi wakil presiden lu. Betul? Jalan-jalan dikasih jet pribadi. Betul? Enak gak jadi anak presiden? Enak gak? Lu sih bukan anak presiden. Artinya apa saudara? Ini problematika ekonomi, problematika politik, banyak problematika di kita punya negeri saudara. Ini semua tertutupi gara-gara fitnah ini. Makanya mudah-mudahan setelah dialog ini semua selesai. Bahkan Buya Ahmad Qurtubi Jailani mengarang kitab Ihyaul Mauta yang akan adakan pengajiannya, dan ini akan menjadi klimaks daripada bentuk fitnah yang terjadi di kita punya negeri. Mudah-mudahan Allah satukan umat Islam, Allah satukan para ulamanya, Allah kuatkan umatnya, dan mudah-mudahan dengan keberkahan maulid di kita punya negeri, mudah-mudahan Allah berkahi Indonesia, Allah berkahi kampung kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah menangkan perjuangan kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, jangan lupakan saat ini ya di kita punya negeri problematika bangsa begitu mengerikan. Tadi saya dengar beberapa informasi seperti di wilayah kita saat ini, bagaimana sumber daya alam dieksploitasi tapi hasilnya tidak dirasakan oleh penduduk di sekitar. Dan ini bukan cuma masalah di Banten saudara, di berbagai wilayah ya. Problematika urusan bangsa banyak, tapi jangan lupakan saudara-saudara kita warga Palestina yang juga banyak mendapatkan musibah saudara.
Mereka saat ini sedang memperjuangkan Masjid Al-Aqsa, jadi jangan lupakan untuk doakan mereka dalam setiap sholat kita, dalam setiap doa kita, karena itu menjadi nilai kekuatan kita untuk memperjuangkan bangsa Palestina. Sekaligus barang siapa yang punya kelebihan harta, maka jihadlah dengan harta kita untuk memperjuangkan mereka, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, mudah-mudahan Allah menangkan langkah kaki kita semua. Terakhir kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk seluruh perjuangan para mujahidin Palestina untuk memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Yang kedua kita doakan mudah-mudahan negara Indonesia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita semua yang hadir di sini yang punya hajat-hajatnya dikabulkan, yang sakit-sakitnya disembuhkan, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai penutup kita minta Kiai Haji Ahyani untuk baca doa karena beliau baru pulang umroh nih. Orang kalau baru pulang umroh sunnah Nabi kita mesti minta doa karena doanya mustajab, bahkan ini masih anget, masih bau-bau bandara nih. Baru pulang langsung kemari, kita minta kepada beliau untuk bacakan doa untuk kita semua. Jadi jangan bubar dulu, kita dengarkan doa beliau baru kemudian kita bubar. Shallu ala nabi. Ya dzal karam salli ala sayyidina Muhammadin fil karim wa barik wa sallim. Radallahu ta'ala an sadatana sayyidina Rasulillah ajma'in. آمين. الحمد لله حمدا يوفي نعما يكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأس الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله المخلصين ووالدنا ولنا جميع المسلمين. اللهم أمسنا على دين الإسلام والإيمان ورزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمنا العز والاستقامة يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام والإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطنا محبة والأمر والتقى. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وانفسنا واهلنا واولادنا واموالنا كل سنه تنام. اللهم اجعلنا ويمسكنا بك وحفظك ومنك وعياذك وجوارك من شر المريض وجبار العنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه واخفنا بالتقوى والاستقامه واغننا من موجبات الندامه انك سميع الدعاء. اللهم اصرف عنا الامراض والالام والاسقام. اللهم اصرف عنا الامراض والالام والاسقام. اللهم اصرف عنا الامراض والالام والاسقام وادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والزنا والفواحش والسلاجل والمحن والمفاسد والظلم والصلفة ما ظهر منا وبطن. اللهم صلنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واصلح امورنا والمسلمين ولا تقتلنا والمسلمين وقنا ويوم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اغفرنا والمسلمين شر اعدائنا وشر اعداء الدين واصلح من في صلاح المسلمين واهلك من في هلاك شر المسلمين بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله.